Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait proses pendaftaran pemain pinjaman. Silakan Bapak Ibu masuk ke menu pendaftaran, lalu masuk ke Single Registration Player. Silakan klik tambah. Tipe perpindahannya pilih pinjam. Yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, peminjaman pemain hanya boleh dilakukan untuk pemain dengan status profesional. Artinya adalah pemain tersebut di klub sebelumnya harus statusnya profesional, lalu dipinjamkan ke klub barunya dengan status profesional juga. Untuk pemain amatir tidak bisa dipinjam. Atau jika misalkan pemain tersebut sebelumnya statusnya profesional, lalu dipinjamkan ke klub barunya, lalu di klub barunya dialih status menjadi amatir, juga tidak bisa. Jadi yang harus diperhatikan adalah peminjaman pemain hanya boleh dilakukan untuk pemain dengan status profesional di klub sebelumnya dan di klub lamunya, dan di klub barunya tetap profesional. Silahkan pilih nama pemain tersebut di kotak yang ada. Bisa melakukan pencarian berdasarkan nama pemain, NIK, nomor paspor, PSSI ID, atau FIFA ID. Jika tidak ada di database PSSI, silakan checklist tambah baru. Nanti akan muncul form seperti ini, form biodata pemain. Tinggal diisi. Kita di sini ambil contoh pemain yang sudah terdaftar di database PSSI dengan nama Bayu Tri Sanjaya. Lalu di save. Akan muncul halaman detail pemain tersebut. Karena Bayu Trisanjaya ini sudah memiliki PSSI ID, maka nama pemain, tanggal lahir, nomor ID, jenis ID, negara lahir, kota lahir, dan keluarga negaraan tidak bisa diedit atau diupdate. Bapak Ibu hanya bisa mengupdate untuk biodata yang lainnya. Kita tulis di sini nama populernya Bayu, lalu kaki terkuatnya kiri. Untuk nomor handphone diawali kode negara seperti ini. Jika sudah masuk ke klub sebelumnya, silahkan masukkan federasi asal klub lama, negara asal klub lamanya. Di sini saya ambil contoh Bayu Trisanjaya ini terdaftar di Persiraja Banda Aceh dan akan dipinjamkan ke Persipura Jayapura. Berarti di sini kita pilih Indonesia, lalu pilih Persiraja Banda Aceh seperti ini. Lalu masukkan tanggal mulai dan akhir pinjamannya, dari tanggal berapa Bapak Ibu pinjam pemain tersebut. Misal 1 September sampai dengan 31 Desember seperti ini. Lalu klub barunya, silakan diklik klub barunya. Intermediary mewakili Persipura Jayapura sehubungan dengan perpindahan atau peminjaman. Ini intermediary ini adalah agen yang mewakili Persipura dalam proses peminjaman pemain dari Persiraja Banda Aceh ke Persipura. Apakah ada nama agennya? Jika tidak ada, kosongkan seperti ini. Namun jika ada, silakan Bapak Ibu pilih nama agennya. Jika nama agennya tidak muncul di list, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara klik tambah intermediary seperti ini. Lalu ada komisi intermediary. Ini adalah
bayaran yang diterima oleh intermediary tersebut. Jika ada, masukkan; jika tidak ada, kosongkan. Lalu berikutnya ada intermediary mewakili pemain sehubungan dengan kontrak kerja. Maksudnya di sini adalah agen yang mewakili si pemain. Kalau di atas adalah intermediary atau agen yang mewakili klub baru, sedangkan di bawahnya adalah intermediary atau agen yang mewakili si pemain. Jika tidak ada, kosongkan; jika ada, silakan pilih seperti ini yang ada di daftar list. Kita di sini ambil contoh tidak ada intermediary, jadi kosongkan saja semuanya jika tidak ada. Lalu di sebelah kanan ada kontrak atau perjanjiannya, nomor kontraknya berapa. Tanggal mulai dan akhir kontraknya tanggal berapa. Karena ini peminjaman, maka tanggal kontraknya tidak boleh melebihi dari durasi peminjaman pemain. Sekali lagi, karena ini adalah peminjaman pemain, maka tanggal mulai dan akhir kontrak tidak boleh melebihi tanggal mulai dan akhir pinjaman. Oke, di sini tanggal mulai dan akhir pinjamannya 1 September sampai 31 Desember. Berarti kita tidak boleh melebihi dari tanggal tersebut. Kita samakan tanggal 31 Desember. Lalu berikutnya tanggal penandatanganan kontrak tanggal berapa. Di sini kita pilih tanggal 1 September juga. Mata uang ini adalah mata uang yang digunakan untuk pembayaran, dalam artian untuk gaji pemain. Dalam mata uang apa? Kita pilih sini rupiah. Lalu ada jenis salary. Di sini ada bulanan, ada lainnya. Kita ambil contoh dulu bulanan. Misal pemain tersebut menerima gaji dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember sebesar 5 juta rupiah. Artinya, pemain tersebut setiap bulannya menerima gaji sebesar 5 juta fix setiap bulannya. Oke. Untuk jenis salary bulanan. Jika Bapak Ibu memilih lainnya, maka gajinya adalah sesuai dengan periode tertentu. Jadi besarannya berbeda-beda setiap periodenya. Kita ambil contoh 1 September sampai dengan 30 September pemain menerima gaji 5 juta. Lalu 1 Oktober sampai dengan 30 November, mohon maaf. Dari 1 Oktober sampai 30 November pemain menerima gaji 7 juta. Lalu dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember pemain menerima gaji sebesar 10 juta. Oke, jadi seperti ini. Jadi lainnya ini adalah nominalnya di setiap periode berbeda-beda seperti ini. Oke. Lalu ada uang muka, silakan masukkan. Jika tidak ada, masukkan 0. Jika ada, silakan diinput sesuai dengan kontraknya, misalnya 10 juta. Lalu ada nilai kontrak, ada nilai keseluruhannya berapa. Di sini kita ambil contoh 32 juta seperti ini. Silakan di cross check ulang apakah sudah semuanya betul. Berikutnya ke menu pembayaran. Apakah transfer ini dilakukan terhadap pembayaran yang tercantum di bawah ini? Ada fixed transfer fee, ini adalah biaya proses perpindahan atau peminjaman. Ada release buyout fee, biaya untuk pemutusan kontraknya. Lalu ada conditional transfer fee, ini adalah kondisi di mana jika pemain tersebut di klub barunya memenuhi persyaratan tertentu. Misal berhasil mencetak 20 gol, maka klub baru harus membayar ke klub lamanya sekian rupiah. Lalu ada sell on fee, di sini adalah penjualan kembali di masa depan.
Jadi jika pemain tersebut dijual kembali oleh klub barunya, maka klub lamanya berhak mendapatkan biaya sekian rupiah. Lalu ada solidarity dan training kompensasi. Ini adalah biaya kompensasi yang harus dibayarkan terhadap klub yang sudah melakukan pembinaan dari usia 10 tahun hingga ke 23. Kita anggap di sini pilih ya jika ada pembayaran, jika tidak pilih tidak. Kita anggap di sini ada biaya yang dikeluarkan oleh klub baru ke klub lamanya. Lalu pilih mata uangnya rupiah. Di sini ternyata ada biaya transfer, ada biaya peminjaman sebesar 50 juta misalkan. Seperti ini. Dibayar tanggal berapa pembayarannya? Misal dibayar nanti tanggal 30 September 2021. Klub penerimanya siapa? Dalam hal ini Persiraja Banda Aceh. Seperti ini. Berikutnya juga ada conditional transfer fee. Misal ada perjanjian sebesar 10 juta, penerima adalah Persiraja Banda Aceh. Catatannya adalah jika berhasil mencetak gol sebanyak 20. Seperti ini. Lalu masukkan data bank penerimanya siapa pembayaran ini. Misalnya kita anggap BCA, penerimanya adalah PT Persiraja Banda Aceh. Seperti ini. Lalu nomor rekeningnya. Ini saya sudah login sebagai Persiraja Banda Aceh. Untuk melakukan konfirmasi peminjaman, silakan masuk ke menu pendaftaran. Lalu single registration player. Lalu pilih nama pemain tersebut. Klik kotak yang berwarna biru. Terkait konfirmasi peminjaman, hal-hal yang harus dikonfirmasi adalah durasi peminjaman dan biaya yang timbul akibat dari peminjaman ini. Apakah ada atau tidak? Oke, kita masuk ke menu klub sebelumnya. Di sini ada tanggal mulai dan akhir pinjaman. Silakan masukkan tanggal mulai dan akhir pinjamannya. Tanggal mulai dan akhir pinjaman ini harus sama dengan yang dilakukan oleh klub baru. Jadi input tanggalnya harus cocok dengan yang klub baru masukkan. Di sini kita isi tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember. Lalu ada intermediary atau agen. Seperti biasa, ada atau tidak ada. Kalau ada, silakan masukkan. Kalau tidak ada, kosongkan. Lalu kita masuk ke menu pembayaran. Apakah ada pembayaran yang diterima oleh Bapak Ibu terkait pinjaman ini? Jika ada, pilih ya. Lalu masukkan mata uangnya. Di sini kita masukkan 50 juta. Tanggal pembayarannya. Lalu kita masukkan juga, misalkan ternyata 30 juta. Termin keduanya. Klub penerimanya. Lalu conditional transfer fee.
Data pembayaran ini harus sama dengan data yang diinput oleh klub baru. Jika sudah, klik submit. Lalu muncul sukses. Bapak Ibu bisa melihat statusnya. Statusnya ternyata data tidak sama. Data tidak sama ini artinya adalah ada proses input data yang berbeda yang dilakukan oleh klub baru, dalam hal ini Persipura, dan klub lama. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya dengan cara klik kotak biru. Silahkan Bapak masuk ke klub sebelumnya. Di sini Bapak bisa melihat tanggal mulai dan akhir pinjaman. Ternyata tidak ada tanda merah, artinya tanggal mulai pinjamannya sesuai antara klub lama dengan klub baru, tanggalnya cocok. Bapak masuk berikutnya ke menu pembayaran. Di sini Bapak bisa melihat apakah ada perbedaan. Ternyata ada perbedaan di bagian fixed transfer fee. 70 juta, lalu ada data tidak sama 30 juta. Kalau kita total berarti di sini adalah 80 juta, sedangkan klub baru menginput 70 juta. Ada selisih nominal untuk transfer fee. Untuk memperbaikinya, silakan Bapak Ibu komunikasikan dengan klub barunya. Antara klub baru dan klub lama harus komunikasi data mana yang betul. Jika data yang betul adalah data klub baru, maka klub lama yang harus memperbaiki, atau sebaliknya. Di sini kita coba data yang betul adalah ternyata data klub baru 70 juta totalnya, berarti Bapak Ibu harus perbaiki di sini sebesar 20 juta agar sama. Lalu submit. Muncul kembali sukses, maka statusnya berubah menjadi lengkap. Proses lengkap ini artinya persyaratan sudah sesuai, tinggal menunggu proses verifikasi dan pengesahan dari PSSI.